Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semakin membaik ya. Jadi ini sebenarnya saya mau ada acara, tapi saya sempetin dulu buat bikin video buat teman-teman karena udah banyak yang ini apa namanya, yang DM, terus kemudian banyak yang WA, bahkan telepon. Sorry banget gitu, maaf banget kalau nggak bisa. Apalagi kalau telepon saya nggak bisa ngangkat, ya kan? Jadi kalau WA pasti saya bales, tapi maaf kalau slow respon karena ya saya punya kesibukan gitu kan. Cuman ini saya bakal menjawab. Sebenarnya saya pembahasannya belum mau sampai ini sih, cuman nggak apa-apa udah saya jawab duluan gitu ya. Sebenarnya masih pengen step by step gitu tentang pertanyaan, mulai lambung dulu diselesaikan dulu gitu. Cuma karena udah banyak yang nanyain tentang ini ya udah saya jawab aja ya. Mengenai anxiety, mengenai psikiater, mengenai biaya ke psikiater. Nah, itu bakalan saya jawab di sini. Ada yang nanyain juga, banyak yang nanyain apa namanya tentang psikiater. Psikiater itu mayoritas adanya di rumah sakit ya teman-teman ya. Jadi beliau atau dokter psikiater itu psikiatri atau dokter jiwa itu adanya di rumah sakit. Jadi mereka, saya belum pernah tahu sih kalau buka praktek di rumah. Kalau psikolog ya, kalau psikolog prakteknya di rumah. Tapi kalau psikiater itu di rumah sakit. Jadi buat teman-teman cari di rumah sakit ya, nyarinya jangan di ini, di apa namanya, di praktek rumahan, nggak ada gitu ya. Jadi carinya di rumah sakit terutama ya rumah sakit yang besar itu pasti ada lah. Dokter jiwa atau psikiatri namanya ya. Terus ada juga yang Kak, Mbak, apa sih bedanya psikolog sama psikiater gitu? Beda. Kalau psikolog itu kan memang beliau-beliau prakteknya kan ada di rumah. Kalau di rumah sakit saya belum pernah tahu ya. Jadi beliau-beliau kan prakteknya di rumah. Terus kemudian beliau-beliau ini mengajarkan kita secara alami. Jadi pengobatan secara alami, biasanya mendengarkan cerita kita. Terus kemudian gimana nanti di situ juga dikasih solusi cara mengatasi anxiety. Misalnya kita pada waktu di keramaian, jadi kita disuruh fokus ke mungkin suatu benda gitu, agar kita tidak fokus sama paniknya kita dengan banyaknya orang itu tadi gitu. Jadi kita fokus dengan 3 benda, disuruh menghitung benda. Saya pernah kayak gitu juga sih gitu loh. Jadi saya menghitung benda-benda yang ada di situ, kemudian mendengarkan suara-suara. Jadi fokus ke suara itu aja, tidak fokus dengan keramaian yang ada di depan kita. Kayak gitu, saya pernah mempraktekkan itu. Jadi lebih ke alami lah gitu loh. Jadi lebih ke alami. Kalau psikiater ya beliau mendengarkan kita juga gitu loh, mendengarkan kita keluhannya apa kan gitu ya. Keluhannya apa, terus habis itu apa namanya, beliau pasti, kalau dokter saya gitu pasti ngomongnya gini gini, solusinya gini. Ya udah kalau anu gini 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 gini. Nah, jadi kalau dokter saya sih alhamdulillah, psikiater saya orangnya enak sih, diajak ngobrol gitu, terus bisa nangis juga, bahkan bisa nangis depan beliau gitu loh. Jadi kayak ngerti banget gitu. Terus habis itu beliau mengeluarkan resep. Jadi kalau psikolog itu tidak bisa mengeluarkan resep obat, yang bisa mengeluarkan resep obat adalah psikiater gitu ya. Itu pertanyaannya, salah satu pertanyaannya. Terus kemudian biaya ke psikiater. Kalau setahu saya pakai BPJS bisa. Jadi di rumah sakit tempat dokter saya praktek itu bisa pakai BPJS. Cuma saya umum sih gitu loh. Kalau tanya berapa biaya untuk umum, itu tergantung obat yang tergantung obat yang kita kita tebus, istilahnya gitu ya. Jadi misal kita mau nebus 15 butir atau 20 butir atau 30 butir gitu. Kalau saya biasanya diisi 20 butir dengan konsultasi sama dokternya itu 20 atau 30 butir ya, udah lupa soalnya. Itu sekitar 200-an cumaan gitu. Sekitar 200-an cumaan, enggak mahal. Karena mungkin ini ya, ada yang lebih murah lagi kalau beliau prakteknya di RSUD. Itu saya sampai kaget, harga obatnya murah banget. Cuman berapa? Nggak sampai 100.000. Itu sudah dengan konsultasi dengan dokternya. Jadi beliau ini dokter saya itu praktek di rumah sakit RSUD istilahnya gitulah, milik negara sama swasta gitu. Jadi saya sempat ke yang ini juga, yang milik negara gitu loh. Nah itu malah lebih murah lagi, nggak sampai 100.000. Itu sudah saya kaget, hah, nggak salah tak ini gitu loh. Konsultasi dengan dokternya sudah dapat obatnya itu udah sampai 100.000 gitu.
Jadi nggak usah takut, nggak mahal. Ada yang bilang sampai jutaan nggak kak? Nggak sampai jutaan, udah nggak sampai jutaan. Soal biayanya kayak gitu ya. Terus kemudian soal efek obatnya, kalau efek obat yang diberikan kepada dokter dari dokter saya apa namanya itu nggak ada efek apa-apa sih. Efeknya ya ini lebih apa namanya, lebih senang makan malahan. Jadi gini, bagi teman-teman yang konsumsi obat dari dokter untuk ini ya, untuk sakit lambungnya ya, bagi teman-teman yang konsumsi obat, yang masih konsumsi obat dari dokter untuk lambungnya, alangkah lebih baiknya apa namanya, obat tersebut dibawa juga pada waktu kontrol gitu. Kalau saya kayak gitu, dok, ini saya kan ada lambung, sakit lambung, ya kan, maksudnya ini saya dapat obat ini dari dokter penyakit dalam mungkin ya, atau dari dokter umum lah, pokoknya yang hubungannya sama lambung. Saya kasih tunjuk obatnya ini dok. Oh oke, gitu. Jadi mungkin biar ndak bentrok atau apa ya, tapi biasanya kalau dokter saya itu jaraknya 2 jam. Jadi setelah itu, ini masih awal-awal ya, setelah saya konsumsi obat dari dokter untuk lambung saya, itu 2 jam kemudian baru konsumsi obat dari psikiaternya kayak gitu. Jadi saya tunjukin juga obatnya gitu. Oh iya, oke, oh ini gitu. Kalau efek obatnya, kan ada yang bilang nanti efek obatnya gini-gini. Udah, jangan berpikiran kayak gitu. Jadi dokter itu sudah sangat profesional di bidangnya. Jadi udah tahunan, bahkan ada yang puluhan tahun di bidangnya. Jadi tidak mungkin bakalan membuat kita bagaimana gitu loh. Jadi efek obatnya yang nggak ada efek apa-apa, efeknya malah nyaman gitu loh. Cuma gini teman-teman, pada waktu saya awal-awal konsumsi obat psikiater pun itu ndak langsung sekali minum gitu anxiety kita langsung hilang, itu ndak. Jadi mungkin masih sekitar berapa minggu gitu, itu baru bisa hilang anxiety kita. Dan itu masih datang dan pergi. Buktinya saya 7 bulan baru bisa lepas dari obat psikiater ya kan, yang diberikan psikiater. Jadi masih datang pergi gitu, nggak bisa langsung hilang. Jadi memang harus ekstra sabar, yang sabar ya. Jadi efek obatnya, kalau saya malah senang makan ngemil, habis itu tidur enak gitu. Kalau saya dari dokter itu efek obat dari psikiater saya kayak gitu. Jadi makan terus ngemil, terus makanya berat badan jadi naik gitu. Terus habis itu efek obat lainnya nggak ada sih, paling juga kadang ini sih ngantuk gitu. Terus kalau ada yang tanya, kak dikasih obat tidur nggak? Saya karena waktu itu dikasih obat tidur, tapi cuma saya minum sekali aja, karena setelah itu saya sudah bisa tidur gitu. Jadi cuma saya minum sekali aja, besoknya udah, karena dokter saya gitu, kalau sudah bisa tidur nggak usah diminum ya gitu. Pokoknya dokter saya itu santai banget, enak banget orangnya gitu. Terus habis itu ya sudah nggak saya minum lagi, cuman minum obat dari ini aja, dari apa namanya, obat racikannya aja, udah cuman itu aja itu ya. Jadi jangan takut, jangan ini untuk datang ke psikiater. Terus buat orang-orang di luaran sana yang enggak tahu apa-apa, yang enggak ngalami penyakit lambung, anxiety disorder. Intinya jangan ini deh, jangan apa, kayak ngehina kita, jangan kayak malah menyudutkan kita. Karena saya banyak menerima curhatan kayak apa namanya, dikira lebay, dibilang kita ini lebay, dibilang kita ini terlalu over, terlalu apa, padahal mereka ndak ngerasain apa yang kita rasain gitu loh. Ya semoga aja orang-orang seperti itu ndak ngerasain atau ndak diberi Allah ujian sakit seperti kita, intinya gitu. Nah sedangkan terus kemudian ada lagi, kak gimana caranya mengobati anxiety tanpa obat? Kalau saya nggak bisa, saya dari awal udah harus konsumsi obat. Karena jadi gini, trauma itu beda-beda ya, trauma. Jadi ya itu tadi saya kembali lagi bahwa pinternya anxiety, lambung dengan anxiety itu, dia itu nyari kelemahannya orang tersebut. Kalau introvert, jadi introvertnya yang diserang, dia nggak bisa ketemu sama orang-orang gitu. Terus kemudian kayak trauma ya kan, kayak traumanya itu yang diserang. Jadi kadang kalau ngelihat atau mendengar atau mungkin ada scroll media sosial, terus tiba-tiba ada yang hubungannya sama trauma kita, nah itu kita tiba-tiba langsung ini langsung keinget, nah itu langsung kumat udah anxiety-nya gitu loh.
Jadi kayak gitu. Jadi jangan nyepelein orang-orang yang terkena lambung emak dengan anxiety. Semoga aja Anda yang menyepelekan kita tidak Allah kasih cobaan seperti kita gitu, karena rasanya sungguh luar biasa dengan 1001 sensasi. Jadi bagi orang-orang yang misalnya punya trauma besar, maaf ya, mungkin KDRT, pelecehan, terus kemudian ada kehilangan. Kalau saya juga sempat ngedrop banget itu adalah kehilangan almarhum bapak saya, ya kan. Terus saya juga sempat melahirkan bayi saya dalam keadaan meninggal, jadi dia udah meninggal di dalam perut saya gitu. Jadi banyak trauma gitu, banyak trauma yang terjadi. Terus kemudian ada trauma lagi yang mengguncang mental saya juga, ada trauma lagi. Jadi tergantung dari trauma orang itu gitu. Ada juga mungkin orang yang bisa nyembuhin anxiety tanpa harus ke psikiater, ya nggak apa-apa ya, alhamdulillah gitu. Kalau dia memang berarti memang dia traumanya atau memiliki trauma atau mungkin memiliki ya stres atau apa yang lebih ringan daripada kita yang memiliki trauma gitu. Jadi bisa. Kalau ditanyain gimana caranya Kak, saya nggak bisa karena memang dari awal saya sudah konsumsi obat dari psikiater untuk penyembuhan anxiety saya. Jadi sekali lagi saya bakalan menjawab yang sesuai dengan yang saya alami karena saya bukan dokter. Jadi kalau saya bilang saya nggak tahu ya pasti saya bilang nggak tahu. Saya nggak tahu karena saya itu tadi saya langsung konsumsi obat dari dokter. Jadi jangan pernah menyepelekan anxiety orang. Kemarin ada yang bilang sama saya, itu ada yang sering muncul di live TikTok saya itu, si Dede itu atau siapalah gitu, itu sampai mungkin sampai capek bun gitu, sampai capek gitu loh. Nah kelasnya itu bakalan naik ketika kalau anxiety kan kita takut mati lah, mereka untuk orang-orang yang sudah terlalu sangat capeknya menghadapi sakit ini, menghadapi anxiety yang berlebihan atau apa, itu ada yang malah sampai pingin mati, ada yang malah sampai pingin bunuh diri. Nah itu udah jenis sakit mentalnya udah bukan anxiety lagi, itu udah beda lagi, dan itu harus bantuan psikiater karena itu jenis mentalnya udah beda. Jadi jangan nyepelein gitu loh. Orang-orang itu punya trauma beda-beda, punya trauma sendiri-sendiri. Ada yang itu tadi, ada yang KDRT mungkin, mau maaf, ada yang pelecehan mungkin, terus ada bullying mungkin, ya kan. Ada yang ini rumah tangga orang tuanya hancur, broken, ya kan, broken home, mungkin ada yang kayak gitu. Jadi jangan nyepelein orang-orang yang memiliki trauma kayak gitu loh. Nah pada waktu anxiety saya itu, kalau saya traumanya juga masuk UGD karena saya keseringan masuk UGD, saya keseringan dibopong ke UGD ketika kumat, lambung saya kumat. Makanya itu, jadi kalau mulai kelingan atau apa atau gimana gitu, sudah pikiran saya, aduh nanti kalau masuk UGD lagi gimana ya, atau mungkin di rumah pas nggak ada orang gitu ya, aduh nanti kalau tiba-tiba saya kumat gimana ya, siapa yang mau bawa ke UGD, intinya gitu. Jadi itu sudah melekat gitu, kayak melekat gitu, takut ke UGD lagi karena saya keseringan ke UGD sampai ini di oksigen, di UGD sampai di oksigen. Terus pengalamannya ya di situ bener-bener kayak wah, kayak ini rasanya kayak mau diambil Allah ini. Cuman saya waktu itu bener-bener saya nggak mau, jangan ya Allah, jangan ambil dulu saya sekarang, saya kasihan anak saya karena masih kecil saya gitu loh. Jadi seakan-akan mungkin ya alhamdulillahnya Allah ngasih kesempatan kedua lah. Itu intinya GERD waktu itu saya. Jadi saya sempat sudah dibopong ke UGD. Saya sudah tidak merasakan apa-apa, sudah lemas, lunglai, terus sampai di oksigen juga. Itu pengalaman saya. Jadi kalau memang sekiranya media sosial itu malah membuat trauma kita muncul lagi, ya kan? Itu saya berhenti media sosial itu sekitar 2 bulanan. Jadi WA pun itu nggak saya respon, masalah kerjaan atau apa, saya bener-bener berhenti nggak buka WA, saya nggak mau. Terus habis itu scroll media sosial atau apa saya hentikan dulu, bener-bener saya hentikan dulu. Saya pengen bener-bener sembuh dulu. Maksudnya ketika kita sudah kuat buka media sosial dengan berita-berita yang berhubungan dengan trauma kita, berarti kita sudah mulai sembuh, intinya gitu. Tapi kalau kita buka media sosial, scroll terus kita masih tiba-tiba lihat ada yang berhubungan trauma kita, terus kita langsung tremor, langsung keringat dingin, berarti itu kita belum sembuh gitu. Jadi kalau bisa dihindari dulu gitu. Cuman
Saya 2 bulan kalau nggak salah. Habis itu saya coba karena harus belajar juga, nggak boleh kita terus menutup diri. Oh ya, udah stop media sosial selamanya. Ya enggak, jangan kayak gitu juga gitu loh. Jadi perlahan-lahan mulai buka media sosial yang mungkin hubungannya dengan apa dulu, mungkin dengan ilmu agama, dengan apa, dengan ini, terus habis itu hubungannya sama apa, pokoknya membuat kita happy lah. Nah gitu dulu. Terus kalau yang udah mulai hubungannya sama yang ada hubungannya sama trauma kita, udah langsung scroll gitu aja. Jadi langsung langsung jangan dilihat intinya gitu. Tapi jangan menutup diri gitu, enggak apa-apa gitu loh. Apalagi nggak tahu kenapa ya, kayaknya sekarang penderita lambung dengan anxiety itu banyak banget gitu loh. Jadi DM ataupun apa WA itu banyak banget yang masuk ke saya gitu loh. Jadi ayo, kita pasti bisa sembuh gitu kan, kita pasti bisa sembuh, saya bisa gitu loh, pasti teman-teman juga bisa. Jadi gitu ya. Jadi jangan nyepelekan orang dengan lambung mah, GERD, anxiety disorder, anxiety terutama dengan anxiety, intinya gitu. Karena setiap mental orang itu beda-beda, setiap ujian yang Allah berikan itu beda-beda. Banyak orang yang mengalami trauma yang beda-beda. Jadi intinya gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan kita yang katanya lebay, yang katanya apa. Ya semoga aja Allah nggak ngasih ujian seperti apa yang diberikan kepada kita, intinya gitu. Karena saya juga pernah, saya bakal dibilang mungkin karena saya ini ya gimana, ke dokter jiwa, padahal di dokter jiwa itu nggak semuanya isinya orang sakit jiwa gitu loh. Orang kena KDRT, butuh ketenangan, orang nggak bisa tidur, terus ini apa namanya, untuk orang-orang kecanduan, maaf, narkoba, itu juga ke psikiater gitu loh. Di sana banyak isinya, ayo tolong dong dibuka gitu loh pengetahuannya, biar nggak apa kayak seakan-akan menyudutkan kita, orang anxiety itu gangguan mental atau apa gitu, seakan-akan kayak gitu, padahal itu penyakit, itu sakit, kita lagi sakit dan kita butuh support gitu loh. Terus ada lagi itu ya, kalau soal psikiater itu ya sudah saya jelaskan, biayanya, efek obatnya santai aja gitu loh, dokter itu udah profesional. Terus gini, banyak juga ya teman-teman yang katanya nggak cocok sama psikiater ini atau apa. Saya ulangi lagi bahwa psikiater itu sama kayak obat yang kita konsumsi. Kadang ada yang cocok, ada yang enggak. Sama kayak dokter A atau dokter B. Kadang kita cocok sama dokter A, belum tentu cocok sama dokter B. Jadi kalau memang nggak cocok sama psikiater A, nggak ada salahnya kita cari psikiater B. Jadi pindah gitu. Nggak ada salahnya kayak gitu. Sama kayak obat. Sama kayak dokter juga. Jadi dokter itu ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau saya sih alhamdulillahnya memang dari awal udah cocok sama dokter Jenny tersebut gitu. Beliau the best pokoknya gitu loh. Jadi udah cocok sih sama beliau. Jadi ya udah nggak kemana-mana, meskipun saya tahu di rumah sakit ada psikiater yang lain, saya tetap ya ke beliau ya karena udah cocok dan sudah tahu riwayat saya, sudah tahu trauma-trauma saya, sudah tahu semuanya. Jadi gitu intinya. Buat teman-teman jangan takut datang ke psikiater. Terus soal biaya udah saya jelasin ya kan. Kalau mau lebih murah lagi datang ke RSUD-nya, RSUD itu malah lebih murah banget di sana. Saya sampai melongo, nggak salah tambah ini ngasih harga, sampai saya gitu kan kasirnya gitu loh. Kayak gitu, itu lebih murah lagi ya teman-teman ya. Jadi nggak sampai jutaan. Cari psikiaternya di rumah sakit ya. Karena beliau-beliau praktiknya di rumah sakit, beda dengan psikolog gitu ya. Mungkin itu soal psikiater sudah saya jelasin semuanya. Terus buat ini ya itu tadi wes, pokoknya jangan takut buat datang ke psikiater, sudah gitu. Kalau yang butuh psikiater, kalau memang masih bisa mengendalikan ya silakan gitu. Cuma kalau saya waktu itu nggak bisa karena trauma saya udah terlalu banyak, mungkin depresi saya udah terlalu banyak, jadi saya tetap harus bantuan dari psikiater. Terus kemudian alhamdulillah saya kan sudah bisa lepas dari obat psikiater. Setelah pada waktu umroh itu saya masih konsumsi obat dari psikiater setiap hari. Jadi pada waktu masuk ke ini kemana, ke Raudhah itu saya tremor, masih tangan saya sempat keluar keringat dingin waktu itu, nggak sampai tremor sih gitu. Terus masya Allah alhamdulillahnya begitu udah datang di Mekah, terus kemudian pulang kayak hilang semuanya gitu, masya Allah. Makanya saya doain semoga teman-teman yang menonton video ini, teman-teman yang diberi sakit sama Allah,
Semoga ya siapapun itu deh gitu dikasih rezeki buat datang ke Baitullah, karena di sana adalah tempat terbaik untuk mengobati sakit apapun, untuk mengobati luka-luka kita itu di sana. Gitu ya. Jadi semangat, semangat, semangat. Udah ya, mungkin itu ya yang bisa saya jawab tentang psikiater. Jangan tanya-tanya lagi ya gitu loh. Soal biaya, soal apa, udah gitu. Kalau nggak cocok sama psikiater A ya coba cari psikiater B gitu. Terus apa lagi ya, udah ya itu ya. Terus gini, ya satu lagi saya tambahin satu lagi. Saya di sini kayak link Pati Garut yang saya kirim itu bukan milik saya. Saya nggak jualan. Saya nggak jualan, saya nggak promo. Di sini saya nggak kayak gitu. Di sini saya hanya berbagi sama teman-teman yang mengalami masalah seperti saya. Kalau saya bisa sembuh, berarti teman-teman juga bisa sembuh. Saya cuman gitu aja. Karena saya ke Allah kayak gini. Ya Allah, nanti kalau saya diberi kesembuhan, saya bakal mengedukasi buat orang-orang bahwa kita semua bisa sembuh gitu, intinya gitu, bahwa kita semua bisa sembuh, kita semua bisa sehat, lambung kita bisa sembuh, lambung kita bisa sehat, anxiety kita bisa sehat, kita bisa hilang dari anxiety, intinya gitu. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, sudah itu aja. Jadi silakan, kalau tanya itu mbaknya jualan, saya nggak jualan, itu link jualan orang lain yang biasanya saya beli di situ. Jadi saya nggak jualan ya teman-teman ya. Saya nggak jualan, saya nggak promo, saya nggak apa. Saya hanya berbagi. Saya ingin orang-orang yang sakit seperti saya bisa sembuh juga seperti saya. Itu intinya. Jadi gitu, gitu ya. Ada lagi satu lagi deh yang itu apa namanya, laki-laki juga bisa kena. Lambung itu tidak mengenal laki-laki juga perempuan sakit lambung, apalagi kopi. Saya dulu ada pecinta kopi, pagi itu sebelum sarapan sudah kopi segini, kopinya segini gelas besar. Nah itu yang menyebabkan salah satu lambungnya sakit karena sudah terbiasa minum kopi. Awalnya saya itu dari kafein. Begitu sampai akhirnya lambung saya sakit gitu ya. Jadi buat teman-teman semangat, yang mau ke psikiater silahkan ke psikiater, nggak usah takut apa-apa. Nggak usah takut dibilang apa-apa. Karena yang merasakan adalah kita sendiri gitu ya. Kita harus cari kesembuhan kemanapun, itu ikhtiar. Ikhtiar mencari kesembuhan. Jadi enggak apa-apa datang ke psikiater. Untuk biayanya sudah saya jelaskan, bahkan bisa pakai BPJS juga. Jadi semangat, ayo kita obati anxiety kita, lambung kita. Untuk pembahasan lambung sebenarnya belum selesai sih, tapi karena banyak yang tanya tentang anxiety, tentang psikiater, tentang biayanya, jadi saya bikinkan dulu deh videonya gitu ya. Udah ya, cukup ya. Sudah mewakili ya semuanya ya, yang pada DM, yang pada ini apa, pada WA sudah ya, sudah saya jawab ya. Besok insya Allah next video kita bakalan kembali lagi ke permasalahan lambung lagi, karena masih banyak itu lambung itu yang ditanyain juga banyak. Sayur ini, sayur apa gimana, terus maamnya gimana, terus apa, masih banyak, nanti bakalan saya jawab juga ya. Oke gitu dulu karena saya mau ada acara. Jadi saya mau ada acara, saya mau ikutin apa seminar. Jadi kadang setiap hari Minggu saya ikutin seminar-seminar tentang mental. Bukan hanya jadi di sini di dalamnya itu isinya bukan hanya tentang pembahasan tentang mental ya, kita tentang seorang ibu yang harus sehat. Jadi pengetahuan kita tentang mental, tentang ini, jadi intinya tambah pinter lah gitu, semakin dapat ilmu, terus ada juga lebih ketenangan, oh lebih mengerti, oh ibu itu begini, oh ini, jadi lebih pinter juga gitu. Gitu ya teman-teman ya, semoga sudah menjawab pertanyaan teman-teman tentang psikiater ya. Jadi psikiater kalau di rumah sakit adalah dokter jiwa garing psikiatri nyarinya ya, psikiatri gitu, carinya gitu ya. Oke gitu ya, terima kasih, semoga lekas sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.